Nah, oke, next. Jadi selain itu juga apa namanya, saya tuh heran sama teman-teman semua di sini juga mungkin harus bersikap hati-hati begitu terhadap provokasi-provokasi ya. Provokasi. Nah, kayak contoh-contoh Agnes ini kan bibit-bibit provokasi ya, bibit-bibit ayah gitu kan ceritanya. Aku tuh digituin sama Mari, sama David gitu kan. Aku tuh gini gitu kan. Maksudnya sampai sebegitunya loh Mario itu pengen menghabisi David begitu. Emang sampai seberapa memprovokasi sih begitu si AG ini kok bisa sampai Mario juga sebegitu kejinya begitu menganiaya. Pasti kan ada turut andil pihak AG-nya juga. Nah, kita begitu sebagai kaum wanita ya khususnya yang kebanyakan selalu begitu memberitahukan terhadap para cowok-cowok untuk mengadu domba atau seperti apa, itu hati-hati begitu ya. Karena cowok selalu punya sisi maskulinitas yang ingin selalu melindungi istrinya. Oh my god, melindungi wanita. Iya, maksudnya sebagai cewek juga harus bisa bagaimana sih pihak cowok ini tuh bisa memilih melindungi dengan jalan yang baik, jalan yang benar begitu kan. Bukan berarti melindungi dengan gaya yang menindas seperti itu, begitu kan. Nah, apa selanjutnya buat pihak Mario juga menurut saya juga Mario itu sebagai cowok begitu harusnya tuh lebih banyak banyak validasi dulu deh begitu, jangan asal ngedenger dari AG langsung dihabisin si Davidnya begitu. Harusnya kan validasi dulu, bener nggak sih apa yang disampaikan AG begitu, bener nggak sih apa yang disampaikan temannya begitu. Harusnya ya validasi, cari data yang benar-benar oke. Dan walaupun udah ada datanya, cari jalan yang memang baik begitu untuk bisa menyelesaikan masalah ini kayak gitu ya, kayak jalur hukum yang seharusnya begitu, nggak harus kayak penganiayaan. Dan untuk pihak apa yang temannya itu, ini teman kayak begini nih yang menjerumuskan si S begitu kan ya, harus gitu ya guys ya. Jadi sebagai teman juga harusnya kita bukannya mendukung ke dalam hal yang tidak baik begitu, apalagi ini sampai mendukung untuk mematikan seseorang. Masya Allah, itu udah bukan teman lagi, itu mah apa namanya ya, bisikan bisikan S. bisikan ya begitulah ya temannya. Misalnya kalau yang namanya temen juga, oh gitu emang gitu ya Mario ya. Agnes bener ngomong kayak gitu. Oh kalau emang Agnes ngomong kayak gitu, coba aja kita cari dulu aja ininya apa namanya, kalau enggak ya di visum atau Agnesnya misalkan ke kantor polisi atau apa, atau ngomongin ke orang tuanya David, baik-baik begitu. Ini gimana Om? Atau misalkan ya bisa lah gitu ya, masih banyak jalan menuju Roma yang baik-baik begitu. Menuntut permintaan maaf tak apa. Gitu. Saya emang nggak apa-apa ya, maksudnya saya tuh kalau melihat orang yang memang berduit begitu, banyak yang orang kaya gitu memamerkan ini loh mobil Rubicon saya, motor moge saya, nggak apa-apa sebenarnya gitu loh. Emang nggak ada salahnya gitu untuk kita menyampaikan ke orang-orang, ini adalah hasil kerja keras saya tuh bangga loh punya mobil ini, motor ini begitu, yang memang benar-benar hasil dari yang saya dapatkan selama ini begitu ya. Kalau kayak begitu ya kita juga tergugah begitu. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti zakatnya begitu kan, pajaknya begitu kan, setiap harta-hartanya juga bisa barokah juga untuk yang lainnya begitu. Untuk Bu Sri Mulyani, saya sih sepakat sama Rocky Gerung. Pembuktian yang dilakukan oleh Mahfud MD dengan bukti-bukti yang dimunculkan oleh PPATK bahwa ada 300 triliun transaksi mencurigakan dari Kementerian Keuangan dan semenjak tahun 2009. Saya dulu pun juga pernah bekerja sebagai bendahara. Bisa kamu korupsi? Ya seharusnya sih bisa, ya, tapi karena ada kultur yang kuat, aturan yang kuat, sistem kontrol dan pengawasan yang kuat,
ya itu yang bisa apa mencegah berbagai hal-hal yang buruk begitu kan, yang tidak diinginkan untuk terjadinya korupsi. Sehingga apa nih buat Bu Sri? Sampaikan sesuatu untuk Bu Sri. Bu. Iya. Bu, ya emang Ibu sendiri. Sebagai kementerian yang paling basah, integritas itu memang harus dinomorsatukan ya. Ya sudah benar langkah Bu Sri Mulyani langsung memecat, bukan mencopot ya, mencopot jabatannya, tapi belum tetap jadi PNS ya. Belum memecat sebagai pegawai negeri sipil, hanya mencopot jabatannya sehingga dia PNS tanpa jabatan untuk mengurus kasusnya yang sedang berjalan ini, gitu kan. Untuk kedepannya supaya tidak terjadi hal-hal kayak seperti ini lagi, apa yang mungkin pengen disampaikan terhadap Ibu Sri? Kok bisa Bu Sri kecolongan atau emang seperti apa ya Bu begitu? Bagaimana Bu? Nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Ya memang berat sih mengelola Semangat, Bu. Satu kementerian yang paling basah dan apalagi paling Ibu adalah perempuan, berpotensi untuk sangat-sangat mudah dikorupsi. Iya Bu, semangat Bu, Masya Allah, ya. Ibu pahala luar biasa. Sebenarnya pegawai pajak itu kan beritanya dari kemarin itu karena prestasinya APBN meningkat ya. APBN meningkat itu hasil dari kerja keras pegawai pajak yang bisa menghasilkan APBN meningkat 17% bahkan. Nah, sampai bahkan Pak Jokowi ngasih bonus ke para pegawai pajak itu karena bisa menambah meningkatkan pajak. Itu prestasi ya? Prestasi. Emang harus jadi prestasi. Harusnya kalau menurut aku sih ya bukan di sisi dari segi hebat nih sudah bisa menaikkan pajak, tapi gimana pajak ini tuh bisa teralokasikan dengan baik. Kalau itu kan urusannya setelah tertampung ke APBN. APBN itu kan kas negara. Negara yang selanjutnya nanti didistribusikan ke Kementerian Olahraga, Kementerian PUPR. Berarti emang tugasnya pegawai pajak itu gimana pajak itu dapat banyak gitu. Iya. Tapi kan harusnya bukan masalah banyak dan juga dikit, tapi lebih ke sisi bagaimana pajak ini ya memang sesuai yang seharusnya didapatkan begitu, bukan banyak dan juga bukan dikit gitu ya. Jadi kalau ngomongin banyak, ini semuanya aja dipajakin gitu, yang punya punya sepeda harus pajak gitu semuanya. Maksudnya tuh jangan dikit dan juga banyak, tapi ya emang ukurannya harus selalu naik begitu. Masyarakat yang sudah ditariki pajaknya ini juga akhirnya ya wajar kalau merasa kecewa, merasa dikhianati kepercayaannya membayar pajak untuk kemanfaatan rakyat. Ternyata dibuat arogansi oleh RAT, dibuat sombong-sombongan sama Mario begitu. Kalau ya kecewa. Kalau kata bahasanya netizen mah, saya aja yang punya beat tiap tahun bayar terus pajak, ternyata uang pajak saya cuma buat beli motor mogenya sih itu, yang nggak dibayar pajaknya. Masih barokahan motor beat saya daripada motor moge kan. Gitu. Tapi tetap ya sebagai masyarakat kita taat pajak. Nggak boleh melihat realitas kayak begitu, akhirnya satu oknum ini akhirnya kita generalisir bahwa semua kemanfaatan pajak itu ya seperti itu nggak baik semua begitu. Nyatanya juga banyak hasil pajak yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat ya kayak pembangunan jalan, asuransi kesehatan masyarakat, banyak. Kemudian beasiswa pendidikan. Nah, itu kan salah satunya ya dari pajak yang selalu kita setorkan ya. Jadi selalu jadilah orang baik walaupun di masa-masa krisis kebaikan. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ya begitu maksudnya teman-teman. Banyak begitulah gitu. Ini di sekeliling orang yang harusnya menyelamatkan keuangan itu orang pajak aja kok seperti itu begitu kan ya. Berarti kan kita yang berbuat baik walaupun sekecil itu tetap harus selalu berbuat baik
dibandingkan dengan ya gempuran orang-orang yang harusnya menyelamatkan keuangan pajak tapi malah tidak berbuat baik begitu maksudnya. Jadi jangan melihat orang yang harusnya berbuat baiknya lebih tapi kok nggak begitu gitu, tapi kita tetap harus baik gitu ya guys. Punya idealisme, punya optimisme bahwa ya pembangunan kita nggak akan mungkin tanpa partisipasi pajak kita, teman-teman. Oke. Ya begitu. Sehingga untuk Bu Sri kemana-mana tadi ngebahas triliun soal ngebahas pembangunan. Banyak yang saya luas guys pembahasannya. Sehingga itu untuk Bu Sri salam aja Bu, mudah-mudahan ya dikuatkan lagi budayanya di kementeriannya, ditingkatkan lagi integritasnya, ditingkatkan lagi sistem kontrol dalam pengelolaan pajaknya, jangan sampai ada kebocoran. Ya, bocor katanya Pak Prabowo. Begitu. Kalau untuk bapaknya David dan juga untuk David, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Segera bisa berkumpul dengan keluarganya tersayang sehingga bisa diselesaikan masalahnya dengan sebaik mungkin begitu, menemukan jalan yang seharusnya begitu kan, supaya ada titik cerah nih untuk masalahnya begitu kan. Dan yang paling utama ya mudah-mudahan David juga kedepannya sehat begitu walafiat dengan kondisi yang terbaiknya. Semoga untuk juga tidak menjadi pengalaman traumatik yang sangat membekas. Ya pasti membekas sih. Membekas, nggak mungkin membekas guys. Aduh kasihan ya. Insya Allah kayak begitu. Ya yang terbaik lah buat David ya guys. Mudah-mudahan kita doa bersama untuk David ini. Maksudnya doa semua orang yang mengetahui tentang berita David selalu mendoakan begitu supaya David bisa melalui masa-masa terburuknya sekarang. Iya begitu. Tapi alhamdulillah sadar kan sebenarnya David sekarang udah udah ada upgrade lah tentang ininya, update untuk lebih baik dari sebelumnya, udah sadar. Mudah-mudahan akan selalu ada upgrade kesehatan kedepannya begitu kan ya. Amin Allahumma amin. Nah mungkin dari panjang lebar yang kita bahas sampai sekarang ini itu dulu yang akan kita sampaikan begitu. Penutupnya mungkin ya untuk kita berdua sebagai, ini kan pembahasan yang kayaknya agak melenceng ya dari sisi sebagai suami dan juga sebagai istri begitu, untuk memahami tentang berita yang viral ini dari sudut pandang yang entah bagaimana, entah berantah luas sekali begitu ya. Sisi politik bisa, sisi parenting bisa begitu kan ya. Psikologi pertemanan, wah pokoknya gitu. Akhirnya mungkin kalau saya pengen menutup untuk video kali ini, saya melihat diri saya sebagai seorang perempuan begitu yang yang Agnes gitu ya, kayak Agnes maksudnya saya memposisikan sebagai perempuan, sebagai Agnes begitu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang itu lenje bukan lenje, kayak provokator gitulah. Cepu. Jadi cewek tuh jangan dikit-dikit tuh pengen ngadu dombain cowok gitu kan. Ya gitulah. Pokoknya jadi pribadi yang memang tetot. Kayak Putri Chandrawati aja. Nah, emang gitu kata sasetan. Apa sih itu guys? Pokoknya cewek itu berarti nggak boleh seperti itu gitu. Maksudnya tuh gimana sih cewek itu? Racun wanita, racun dunia. Nah itu gitu kan. Nah akhirnya ya bukan nggak, maksudnya ya gitu, maksudnya jangan jadi racun dunia gitu ya. Emang faktanya akhirnya kemana-mana gitu, ngefek ke pacar kita sendiri, ke suami kita sendiri begitu, korban juga iya begitu. Ya baik-baiklah kalau ngomong. Mulutmu harimau. Iya baik-baiklah kalau mau ngomong. Itu sih, jadi cewek yang solehah ya, dijaga tutur kata, perilaku, lemah lembut, dan rasional and be smart. Asik. Dan sebagai orang tua, kalau sudah punya anak remaja, jangan sampai dilepas
selepas-lepasnya. Nah, itu dilepas banget ya, nggak ada kandang apa. Saya dilepas sih gimana ya? Ya kan, anak 15 tahun Oh yang AG. jalan sama pacarnya di mobil sendirian begitu kan. Ya sebagai orang tua ya nggak mungkin saya ngelepas anak saya 15 tahun cewek berduaan di mobil apapun yang terjadi. Emang berduaan bukannya? Oh si S itu Ya nggak ada berarti. meskipun sama laki-laki juga begitu kan, dua laki-laki satu perempuan. Hmm. Ya itu balik lagi ke pola Asuh, asuh kita, bahwa kalau kita sudah punya anak remaja, apalagi cewek harus ajak jadi hati-hati. teman ya, dijaga baik-baik putra putrinya, bahwa kalau belum 18 tahun itu sudah masih menjadi tanggung jawab kita, dosanya pun juga dosa orang tuanya ya. Oh kamu menganggap sebagai orang tua di sini ya? Ya, Oke guys, mungkin dari kasus itu pandangan kita seperti itu ya. semoga masih Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa teman-teman dapatkan dari obrolan kita. Sampai jumpa di suami video istri selanjutnya. bahagia. Gimana bikin lope?